Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share, pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan kembali dengan topik yang sama dengan kemarin, yaitu bagaimana mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang mulia, kemarin telah kita bahas tentang proses pendidikan anak di dalam keluarga, yang mana anak ini dari mulai kecil sudah dibiasakan dengan akhlak yang baik, sopan santun, bahasa yang baik, dan tugas-tugas yang diberikan kepada anak itu yang sifatnya adalah untuk membentuk sifat yang mulia. Dan sifat yang mulia inilah modal dasar nanti anak akan mencari ilmu agama Islam di pondok pesantren. Sehingga jika anak ini masuk pondok pesantren, dia akan bisa menerima ilmu itu dengan mudah dan bisa diamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak di dalam keluarga ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena anak ini akan bergaul di luar rumah. Jika anak di dalam keluarga tidak dibentengi dengan akhlak, ilmu agama, maka anak ini nanti akan terjebak dengan lingkungan di sekitarnya. Saya misalkan adalah seperti ikan yang hidup di lautan yang sangat luas. Di dalam laut itu air semuanya asin. Air laut itu semuanya asin. Tetapi ikan-ikan yang hidup di dalamnya, ikan itu tidak menjadi asin sebab air yang asin itu. Ikan tetap seperti biasa, harus dimasak, harus dikasih bumbu, dikasih garam, baru ikan itu akan asin. Dan ikannya sendiri aslinya itu walaupun hidup di dalam air yang bertahun-tahun, itu ikan itu jasadnya tidak asin. Ini adalah permisalan anak didik kita di dalam rumah. Walaupun lingkungan kita, masyarakat kita ini kurang bagus, anak-anak sekitarnya itu kurang bagus, tidak ada pendidikan, tetapi kalau anak-anak kita bentengi, kita didik dengan benar, maka anak kita yang sudah dididik dengan benar itu tidak akan
bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Tetap anak kita akan menjadi orang baik, tetapi dengan syarat anak ini diberikan program di dalam rumah, kasih pendidikan sopan santun, akhlak, toleransi, dan tidak egois, ya. Dikasih sifat sabar, tahan banting, tidak cengeng, bisa menghormati orang. Ini semua dibentuk di dalam rumah, sehingga keluar dari rumah dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini anak yang baik. Tetapi kalau anak ini di dalam rumah tidak dibekali dengan akhlak yang baik, tidak diberikan pelajaran dengan baik, tidak diajarkan sopan santun, maka anak ini keluar dari rumah akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga ada teman saya mengatakan bahwa anak kita bukan anak kita lagi, tetapi anaknya lingkungan. Mengapa? Karena dia lebih menuruti temannya, dia lebih taat kepada teman-temannya daripada orang tuanya. Ini kita sudah kecolongan kalau seperti ini. Jadi kita perlu memberitahu anak kita bagaimana cara bergaul dengan baik. Maka rumah kita ini adalah madrasah, sekolah yang pertama kali sebelum anak kita ini masuk SD, SMP, SMA, universitas. Maka di dalam rumah ini adalah pusat pendidikan semua tentang ilmu dunia dan akhirat ada di dalam rumah kita, sehingga orang tua harus bisa seperti seorang guru. Kalau anak kita ini umurnya TK, maka kita harus bisa seperti guru TK. Kalau anak kita ini sudah SD, maka kita harus bisa menjadi guru SD di dalam anak-anak kita sendiri. Kalau anak kita sudah umur SMP, maka kita harus bisa menjadi seorang guru SMP yang baik. Kalau anak kita sudah berumur umur SMA atau 17 tahunan, maka kita harus bisa menjadi seperti guru SMA. Kalau anak kita sudah universitas, maka kita harus bisa menjadi seperti seorang dosen. Kalau kita bisa mengimbangi seperti ini, maka anak kita akan tumbuh menjadi anak yang baik. Anak ini akan menjadi anak yang soleh. Itu berawal dari rumah, ya. Tetapi kalau di dalam rumah sendiri tidak ada pendidikan, maka anak ini akan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungannya akan mempengaruhinya. Kalau lingkungan rusak, maka anak kita menjadi rusak. Kalau lingkungan baik, maka anak kita jadi baik. Maka berhati-hatilah terhadap lingkungan yang saat ini sudah dicemari dengan HP, warnet, dan juga bermain game, wifi. Ini adalah jebakan-jebakan untuk anak kita ini. Jika tidak hati-hati, maka anak kita tidak akan bisa jadi orang soleh. Kalau yang bagus adalah anak ini tidak boleh dipegangin HP. Karena HP ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, walaupun
HP itu jendela dunia, tetapi anak ini belum bisa membedakan mana positif dan mana negatif. Yang bisa membedakan adalah orang tuanya, sehingga anak belum layak dipegangin HP. Jika dipegangin HP maka harus dikontrol, dikasih kunci, password, nanti yang buka nanti bapak ibunya. Dan diajari cara membuka HP, baca Bismillahirrahmanirrahim, dan dikontrol anak ini sedang membuka cerita apa gitu. Orang tuanya harus tahu. Tapi sebaiknya anak-anak SD ini belum layak untuk megang HP, karena belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau Anda sudah kecanduan dengan HP, maka dia akan malas segalanya. Kecanduan main game akan malas segalanya. Mengaji malas, belajar malas, sekolah pun malas, semua malas. Inginnya bermain game atau melihat cerita macam-macam lah yang saat ini kurang bagus untuk pendidikan anak. Maka berhati-hatilah dengan HP ini. Kalau kata ulama ini, HP ini adalah dajjal mata satu. Maka berbahaya. Kalau ingin memberikan HP kepada anak, maka berpikirlah 100 kali. Kalau ingin menjadikan anak kita ini jadi orang soleh, maka jangan dipegangin HP, ya. Jangan dibiasakan. Hadirin yang mulia, ini sekilas tentang muzakarah pendidikan anak. Dan yang paling terpenting adalah diajarkan sholat, terutama sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan anak ini dididik sholat di rumah bersama ibunya. Kalau sudah agak besar sedikit, ya, sudah kelas 2, kelas 3 SD, ya, seandainya ikut ke masjid, maka dikontrol. Anak ini jangan sampai berlarian kemana-mana, harus di samping bapaknya. Dan diusahakan anak ini sudah sunat, ya. Sudah sunat di khitan baru bisa dibawa ke masjid. Kalau belum sunat, ya yang bagus diajari sholat di rumah. Terus selanjutnya bagaimana anak ini selalu mengaji, ya, mengaji Al-Quran dengan bapak ibunya. Kalau bapak ibunya nggak bisa, ya dengan ustadz di sekitarnya, mulai dari kecil. Karena dari kecil ini semua ilmu mudah masuk. Tapi kalau sudah besar, udah agak sulit untuk bisa masuk di otaknya. Perlu dipantau anak ini, ditanya sholatnya ini 5 kali. Zuhur ditanya udah sholat atau belum, asar, maghrib, isya, subuh sholat atau belum. Kalau seandainya ada satu waktu yang belum sholat, maka disuruh sholat. Kalau sudah lewat disuruh qadha.
dilatih dengan disiplin dengan sholat. Kalau sudah besar, maka nanti dia akan terbiasa. Sholatnya itu di masjid, tepat waktu, berjamaah. Ini tertibnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Maka sekilas inilah yang mungkin saat ini bisa sampaikan. Insya Allah besok disambung kembali dengan topik pendidikan anak yang soleh. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya supaya mendapatkan mujakarah tentang pendidikan anak selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.